Ya, pemirsa, nama Budi Aris Setiadi ini disebut dalam dakwaan kasus perlindungan ataupun pengamanan situs judi online yang saat ini tengah berlangsung sidangnya atau pada 14 Mei lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan nama Budi Aris Setiadi ini disebut-sebut mendapatkan bagian hingga 50%, pemirsa. Lantas betulkah keterlibatan Budi Ari dalam pengamanan situs judi online tersebut? Dan akankah Budi Ari ini dihadirkan dalam persidangan? Serta bagaimana sikap pemerintah dalam menanggapi hal ini, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK dari 2002 hingga 2011. Pak Yunus, ya betul ya, selamat malam Pak Yunus. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Freddy Alek Damanik dari Projo. Mas Alek, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada pakar hukum pidana, ada Pak Ahyar Salwi. Pak Ahyar, apa kabar? Baik kan? Sehat ya Mas, sehat ya Pak ya. Baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai hal ini, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pernyataan dari mantan Kominfo Budi Ari yang memberikan pernyataan terkait dengan kasus judi online usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK berikut ini. Nanti aja. Bapak disebut dalam dakwaan gimana tuh komentarnya terkait nama Bapak? Gusti Allah, buatan sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu Pak. Apa lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya, tuh itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Baik, itulah pemirsa tanggapan dari Budi Aris Setiadi ketika namanya disebut dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online. Tapi kita ingin tahu dulu, Pak Yunus, dari PPATK tentu memiliki informasi dan data mengenai berapa kemudian perputaran uang dalam kasus judi online ini, dimulai dari tahun berapa hingga berapa, Pak Yunus? Makasih. Jadi saya mengutip ini, saya dapat informasi dari PPATK dan tidak rahasia sebenarnya. Ya. Jadi hasil analisis ya dari 6 macam laporan yang diterima PPATK didalami, diberikan nilai tambah, dianalisis, melahirkan 28 laporan hasil pemeriksaan atau hasil analisis diserahkan ke Polri, Barreskrim ya. Nah 28 itu kita tunggu, pada waktu yang lalu kan penyidiknya akan meneruskan ya, memfollow up dan penyelidikan. Kemudian transaksi penjualan sendiri sampai April ya 2025. Untuk hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan sampai April sendiri, angkanya ada di hampir 26.000. Nah kalau bicara omset, dulu pernah ditayangkan di sini, betul. Masih ada nggak? Omset ya sampai sekarang masih triliunan. Mungkin waktu memang ada turun sedikit, cuman masih signifikan, jumlahnya triliunan kan. Puluhan triliun itu masih besar sekali buat kita, apalagi korbannya angka itu. Angka 26.000 tadi, angka laporan dari judi online atau seperti apa Pak Yunus tadi? Angka 25.720, saya bulatkan 26.000 itu laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Nah apa itu mencurigakan? Ada 6 kriteria. Pertama, transaksi menyimpang dari profil atau karakteristik atau pola transaksi nasabah. Misalnya gaji 20 juta tapi transaksi banyak miliaran, kan menyimpang dari profil. Kemudian transaksi dipecah-pecah untuk menghindari laporan. Misalnya 500 juta kan dilaporkan dalam transaksi tunai kalau cash. Tapi dia pecah 300 pagi, 300 siang, itu dilaporkan juga mencurigakan. Yang ketiga, kalau transaksi menggunakan uang hasil tindak pidana. Misalnya pernah terjadi di Jawa Timur, seorang pejabat membuka rekening, bawa duit 1 koper, dikasih formulir suruh isi. Ditanya sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang sumber dana dan tujuan transaksi. Dia marah-marah nggak jadi buka rekening, dilaporkan juga. Karena mendisclose informasi itu aja nggak mau, berarti dugaan ini hasil pidana ya ada benarnya gitu. Tapi ada informasi yang kemudian mengerucut pada kasus judi online tidak, Pak Yunus? Dari transaksi mencurigakan tersebut bisa kemudian di breakdown itu jadi bahan baku utama PPATK untuk mendalami yang namanya strategic atau operational analysis, tiap hari dilakukan. Dasarnya ada 6 laporan mencurigakan, tunai, cross border cash carrying, international fund transfer keluar dalam negeri, terus laporan dari penyedia barang dan jasa, car dealer, real estate agent, dan laporan dari profesi, misalnya notaris, PPAT, advokat, akuntan publik. Nah itu diolah oleh
PPATK, terutama yang nilainya bobotnya tinggi, transaksi keuangan mencurigakan tadi. Itu yang paling tinggi. Lalu produknya ada 4 PPATK. Bisa 1 rekomendasi, 2 informasi, 3 yang dipakai penegak hukum itu namanya laporan analisis atau hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Ini sebenarnya kalau hasil pemeriksaan sudah mendekati penyelidikan. Tinggal penyidik mencari 2 alat bukti yang sah. Setelah dia yakin 2 alat bukti yang sah, baru dia nyatakan ini ada peristiwa pidana dan ada calon tersangkanya. Seharusnya jalannya harusnya ke sana gitu. Ya. Nah, Pak Yunus, ketika kemudian ada nama yang diduga terlibat ya dalam pengamanan situs judi online. Dalam kasus ini konteksnya nama Budi Aris Setiadi. Apakah PPATK juga sebetulnya memiliki informasi tersebut? By name, by address, siapa kemudian yang menerima aliran dana itu? Apakah betul juga dari judi online begitu? Ya, sepanjang dia punya rekening di bank ya. Dan kalau udah dilaporkan pasti PPATK tahu dan bisa meminta profil lengkap dari si oknum atau orang yang bersangkutan gitu. Kalau nggak diberikan, PPATK bisa aktif, bisa meminta, bisa memeriksa. Jadi nggak ada rahasia bank untuk PPATK, sebenarnya pasal 45, 8/2010, dia bisa meminta. Bisa memeriksa, mengaudit bisa. Jadi cukup mudah sebetulnya untuk membuat terang aliran dana ini dari mana begitu? Dari PPATK bisa lihat dari mana dan kemana. Minimal 2 step. Tapi kalau duitnya jalan terus ya diikuti terus gitu. Tapi umumnya di Indonesia tidak banyak jalan kemana-mana. Tidak lama biasa masuk septic tank juga. Baik. Nah, Pak, PPATK ini kan juga melakukan analisis. Kalau nama Budi Aris Setiadi ini diduga mendapatkan bagian 50%. Ini PPATK juga sebetulnya memiliki akseskah untuk melihat ini dari periode kapan, rutin atau tidak, kemudian mendapat bagiannya itu bisa dilakukan PPATK, Pak? PPATK bisa punya akses ya. Tadi saya sebutkan, selain menerima, dia bisa aktif meminta, bisa aktif mengaudit ya. Dan kalau udah ada hasil analisis atau hasil pemeriksaan, dia serahkan ke penyidik. Dalam hal ini penyidiknya kepolisian kalau perjudian ini. Kepolisian saja. Baik. Mas Alek, PPATK sebetulnya bisa menghadirkan informasi-informasi ketika kemudian dibutuhkan dalam pengungkapan sebuah kasus. Nah, kali ini ada kemudian bagian dari projo di nama Budi Aris Setiadi terseret atau disebut dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online. Seperti apa Mas Alek melihatnya? Ya, terima kasih. Jadi saya perlu di sini sebetulnya klarifikasi ya atau menjelaskan. Yang saya jelaskan ini berdasarkan dakwaan. Dakwaan 4 terdakwa yang disebut tadi. Ya, bukan pendapat saya, ya, bukan juga pendapat Budiari, bukan. Tetapi di dakwaan itu ya tidak ada disebutkan Budiari itu diduga ya menerima 50% bagian. Tidak ada seperti itu. Yang ada di dakwaan itu adalah keempat terdakwa ini berkumpul, bertemu di suatu tempat, kemudian mereka tulis bagian si A segini, si B segini, si C segini, termasuk mereka tulis bagian Budiari segini. Artinya tanpa diketahui oleh Pak Budiari? Iya, 50%. Dalam hal kesepakatan mereka itu, kong kali kong mereka itu, Budiari sama sekali tidak tahu menau. Budiari tidak pernah memerintahkan kesepakatan itu, apalagi menerima. Tidak pernah sama sekali, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga saksi-saksi, keterangan terdakwa, baik di penyidikan, keterangan saksi misalnya, kemudian fakta dan alat bukti yang mengkonfirmasi kebenaran tentang pembagian mereka ini, gitu loh. Nah, oleh karena itulah, di dakwaan juga justru disebutkan di dakwaan itu yang menerima 50% itu adalah si Zulkarnain Tony itu di dakwaan. Jadi tidak ada sama sekali Budiari mengetahui maupun menerima. Jadi ya publik harus mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan ini, terklarifikasi. Jadi kami tegaskan sekali lagi, di dakwaan itu tidak ada yang menyebutkan Budiari mengetahui pertemuan atau kesepakatan itu, tidak ada juga
mengatakan Budiari menerima. Oke, itu Gitu. itu kemudian klarifikasi mengenai pembagian 50% itu ya, Mas ya? Saya jelaskan dakwaan. Oke, Saya ya, jelaskan ada dakwaan. Oke, ya. Jadi sekali lagi di dakwaan tidak ada menyebutkan Budiari diduga menerima. Ya, betul. Ya, itu yang Gitu coba loh. untuk diklarifikasi ya, mengenai poin pembagian 50%-nya. Iya kan, yang dijelaskan mengenai itu. Iya, bahwa itu cuma omon-omon Ya, mereka. oke, Ya, baik. bisa juga jual-jual nama menteri. Ya, itu yang diduga seperti disampaikan. itu. Oke, Ya. baik Mas Alek. Pak Ahyar, ini bagaimana ketika kemudian kita melihat keabsahan dari dakwaan yang kemudian menyebut nama Budiari Setiadi di situ? Bagaimana kita memberikan poin dari dakwaan tersebut yang kemudian kan ini didapatkan dari pihak kepolisian, kata jaksa, begitu Pak Ahyar? Ya tentu kalau semua berkas itu pastilah didapatkan melalui penyidik. Ya. Nanti dia lakukan penyidikan, dibuatlah berkas perkara, nanti diserahkan penerapan tahap pertama, semua berkas perkara mereka, BAP, keterangan saksi, ahli mereka serahkan ke sana. Tentu apakah lampiran itu di dalam berkas perkara itu semua orang yang diperiksa ada. Semua berkas tahapan alat bukti ada. Kemudian juga ada kesimpulan dari penyidik. Kira-kira pasal berapa yang akan dipakai, inilah yang mereka serahkan kepada penuntut umum. Nanti mereka jelas apakah ini sudah lengkap atau dikembalikan lagi. Kalau sudah lengkap, tentu apa yang harus kita artikan, maknai, semua yang diberikan oleh pihak kepolisian itu haruslah menjadi bahan landasan untuk dibuktikan nanti di dalam tahap pembuktian di pengadilan. Nah, tadi ada disebut-sebut nama Pak Ari. Sejauh mana saya tidak membaca dan saya juga tidak mendengar ketika jaksa membacakan dakwaannya itu sehingga tidak tahu persis. Nah, tapi kalau menurut saya ini perlu diselesaikan secara hukum. Ya. Untuk Pak Ari juga manfaatnya begitu. Kalau tidak, mereka yang tadi Bung Alek mengatakan mereka berkongkong-kongkong, omon-omon, 30, 20, ya, 50. Kan ini kan. Nah, ini kan ada nggak itu dilampirkan sebagai alat bukti? Ini surat nih, jatuhnya alat bukti ini dalam berdasarkan pasal 184 KUHP kan, dia jatuh surat nanti. Bagaimana juga keterangan orang yang berempat ini tadi? Ada nggak menyebut? Kalau ada yang kayak begitu, dia juga sebagai bukti saksi. Ini yang harus. Kalau tidak, Pak Ari harus menginikan mereka menurut secara hukum. Ini adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Kan itu yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ini menggantung nih Ken. Orang mengatakan iya nggak sih. Jadi kalau secara hukum tuntaskan ini. Saya berharap kalau memang ada di dalam BAP sekiranya, mudah-mudahan tidak. Ini JPU meminta penyidik. Tolong di dalam ini. Benar atau tidak? Kalau nggak benar, nggak ada ini, hentikan. Nggak ada Pak. Harus diberikan keterangan ke publik. Sehingga nggak ada beban buat Pak Ari. Kalau enggak ini bisa digoreng-goreng nanti. Kan beliau adalah Pak Budiari perlu dihadirkan dalam persidangan juga kalau Pak per hari lain, nggak maksud saya nih upaya dari segi Pak Ari berkepentingan juga untuk clear ini. Nggak benar loh, kamu omon-omon. Kalau itu beliau nanti nggak cukup dengan klarifikasi saja. Laporkan orang itu pencemaran nama baik atau fitnah. Ya kan itu dilakukan. Betul. Ada itu terbukti nanti, baru ini dibuktikan. Buat beliau aman, kan karir beliau ini masih panjang ke depan. Kalau nggak nanti mau maju apa lagi, dibuka lagi orang-orang ini. Kan begitu di Indonesia kan. Nah begitu juga penegak hukum, supaya jangan ada nanti pikiran yang negatif dari masyarakat terhadap hukum, ada yang dilindung-lindungi, proseslah secara hukum transparan. Kalau nggak SP3, kalau nggak dihentikan penyelidik, nggak ada nih. Nggak ada Pak Ari. Harus ada di dalam sistem peradilan pidana itu menurut saya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kemudian bagaimana langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan ya dalam kasus ini, termasuk kita juga ingin tahu PPATK nanti artinya juga punya data cukup detail ya Pak mengenai nama atau aliran dana kemana saja ini bergeraknya. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Yunus dan juga Bapak-Bapak sekalian, usai jeda kami kembali untuk Anda.